Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ittihad rahimahullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan umur pada kita pada saat ini dalam keadaan yang sehat dan juga sempat dan menyempatkan beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa ustadz termasuk guru-guru saya mengingatkan, jika kalian masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yakinilah bahwa kalian amalnya perlu ditingkatkan. Masih banyak kekurangan-kekurangan untuk bisa memasuki surga Allah, karena nanti akan ditimbang, akan dihitung, akan dinilai, sehingga amal yang baik dengan yang amal buruk itu betul-betul amal baiknya timbangannya lebih banyak. Maka tentu dengan masih hidupnya ini gunakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, bisa jadi dosa-dosamu belum diampuni oleh Allah walaupun telah menunaikan shaum atau siam di bulan Ramadan dengan penuh kesungguhan. Karena memang ada hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan betapa banyak orang yang berpuasa tidak memperoleh pahala puasanya kecuali lapar dan dahaga. Begitupun betapa banyak yang ikut sholat lail, sholat tarawih dan sebagainya, ternyata tidak memperoleh pahala dari sholat tarawihnya kecuali capek dan juga lesu. Maka tentu saja memohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala terus menerus kita upayakan. Jamaah sholat subuh rahimahullah, untuk itu saya menyampaikan, mendoakan pada semuanya, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan ibadah kita, apapun yang kita lakukan, baik lahiriah maupun batiniah, semuanya dipahalai oleh Allah, dan semuanya yang salah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan dikabulkannya itu kita kembali kepada fitrah, yakni fitrah lantaran kita sudah beribadah dan ibadah yang kita lakukan berpotensi untuk menghapus dosa kesalahan kita. Kemudian wal faizin, kita menjadi pemenangnya, karena selama bulan Ramadan kita menahan hawa nafsu, menahan segala sesuatu yang berbau maksiat, walaupun itu sekecil apapun kita hindari, kita jauhkan. Insyaallah dengan doa kita yang saling mendoakan, kemudian juga saling memaafkan, saling meminta maaf, insya Allah ini awal yang baik
dan akan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jamaah sholat subuh rahimakumullah, Idul Fitri yang baru saja berlalu, yang tentu saja Idul Fitri tidak bisa diulang lagi kecuali tahun mendatang. Maka pelajaran yang harusnya kita pahami dan harusnya kita amalkan adalah mengamalkan surat Al-Baqarah ayat 185. Ini khusus di tanggal 1 Syawal, yang kalau kita perhatikan dari ayat 183 sampai 87 itu, setelah puasa kita dikenalkan dengan berbagai muamalah. Banyak sekali amaliyah, muamalah atau hubungan sesama manusia yang jumlahnya banyak sekali, yang seluruhnya hendaknya dipelihara, dijaga, dan juga dilestarikan. Nah, untuk itu jamaah rahmatullah, Ustadz Adi Hidayat diantara menyampaikan amalan-amalan yang diamalkan di 1 Syawal itu menjadi pemicu, menjadi pemacu untuk amalan-amalan yang lain. Kita tahu bahwa semuanya diperintahkan untuk hadir di tempat penyelenggaraan sholat Idul Fitri yang kedudukan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Tentu kalau itu sudah dipahami pada mau datang ke lapangan, laki-laki, perempuan, semuanya diikut sertakan, ikut hadir, termasuk yang berhalangan pun juga ikut hadir dalam rangka mensiarkan Islam. Seyogianya setelah itu, zuhurnya pun yang wajib itu semuanya akan berbondong-bondong. Asarnya juga begitu, maghribnya dan sebagainya, dan seterusnya akan seperti itu. Yang hukumnya sunnah muakkadah aja pada mau datang. Khawatir sunnah yang dilakukan kemudian meninggalkan yang wajib itu, justru yang wajibnya khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang wajib itu beda dengan hukumnya. Contoh itu di sekolah itu yang namanya kegiatan di luar sekolah banyak sekali. Kalau ada siswa yang rajin kegiatan di luar sekolah, tapi justru pelajaran yang inti itu tidak dilakukan atau diabaikan, bisa jadi anak itu akan dikeluarkan. Begitupun mungkin orang-orang yang tanpa uzur di waktu Idul Adha mau berbondong-bondong mengajak saudara-saudaranya, keluarganya, semuanya ikut hadir di sholat Idul Fitri, tapi kemudian sholat wajibnya itu tidak dilakukan, itu tentu saja keilmuannya yang kurang atau keimanannya yang belum mantap. Maka diharapkan setelah tanggal 1 Syawal, tanggal 2 Syawal sampai tanggal 30 Syawal itu ada amaliyah-amaliyah yang hanya bisa dilakukan di antara tanggal 2 Syawal sampai akhir Syawal itu. Diantaranya 1, ini puasa 6 hari. Puasa 6 hari di bulan Syawal itu seperti puasa sepanjang masa. Hitungannya Bapak Ibu, kalau lihat firman Allah, mangja'a bil hasanati falahu asyru amsaliyah. Siapapun yang melakukan kebaikan itu akan dipahalai 10 kali lipat. Sehingga 1 bulan di bulan Ramadan kita lakukan seperti melakukan puasa 10 bulan. 6 hari kali 10 sama dengan 60 hari. 60 hari sama dengan 2 bulan. Berarti setahun full kita dinilai bisa melakukan puasa terus-menerus. Walaupun setelah Syawal itu masih banyak puasa-puasa yang disunahkan untuk dilakukan. Nanti puasa puasa Asyura, kemudian puasa di bulan Dzulhijjah, puasa Arafah, serta yang lain-lain itu juga akan kita lakukan. Nah, jamaah rahimakumullah, di tanggal 2 sampai tanggal
30 Syawal itu memang ada kesunahan-kesunahan, dan kesunahan itu tidak hanya di bulan itu, namun itu akan memberikan pahala yang besar. Di antaranya, kalau tadi umumnya kita dahulu hanya faham di bulan Syawal itu puasa Syawalan 6 hari. Padahal banyak sekali ustadz yang menyampaikan itu amalan-amalan sunnah di bulan Syawal itu, di samping puasa Syawal, ada diantaranya adalah saling silaturahim, kunjung mengunjungi, kemudian 3 saling berbagi. Ini iseng-iseng saya tanya cucu itu berapa dapat apa namanya amplop lebaran itu, ampau itu katanya berapa, mendekati gaji pensiun saya itu berkisar itu. Ini satu anak cucu saya ada 11 itu yang hidup, itu berarti di situ berbaginya itu luar biasa yang diperoleh, dan ini tentu saja satu kebaikan dan semuanya memberinya senang sekali, yang menerima pun juga umumnya pada senang juga. Kemudian yang tidak kadang tidak kita ketahui, ternyata menikah di bulan Syawal itu satu kesunahan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan contoh, karena di budaya Arab itu yang namanya Syawal itu musimnya kawinnya unta, sehingga orang-orang malu kalau nikah itu di bulan Syawal nanti seperti unta, nafsunya seperti itu. Padahal Rasulullah memberikan contoh untuk menangkal bahwa melakukan pernikahan di bulan Syawal adalah kesunahan, dan ini kita bisa melihat volume yang menggunakan gedung Islamik juga meningkat karena tahu keutamaan ini, dan keluarga pun yang melakukan menikahkan putra-putrinya ada beberapa mengambil momentum di bulan Syawal ini. Kemudian yang berikut amaliyah-amaliyah di bulan Syawal yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut riwayat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena di bulan Ramadan pernah tidak iktikaf beberapa saat, kemudian digantinya itu di bulan Syawal juga mengadakan iktikaf. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tentu saja meniru Nabi akan lebih bagus. Kemudian amaliyah-amaliyah ba'da Syawal tapi digerakkan oleh Syawal itu adalah diantaranya Syawal itu peningkatan, maka arti peningkatan itu ada yang menerjemahkan tiga pengertian. Yang pertama, irtafa'a, meningkatkan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan pada gigih melakukan sholat sunnah taraweh, tentu saja setelah Ramadan itu akan ditingkatkan terus sholat tarawehnya, sholat tahajudnya itu bukan 11 rakaat yang dibatasi dengan harus bacaannya yang pendek, harus cepat, harus segera selesai dan lain sebagainya. Nah, di bulan Syawal itu kita tingkatkan jumlah rakaatnya, mungkin tambah, kemudian bacaan yang dibaca pun juga banyak sekali. Insya Allah kita sudah irtafa'ah. Kemudian yang kedua, ibtida'il khair, yakni memulai perbuatan-perbuatan yang baik atau permulaan yang baik untuk memulai sesuatu yang baik pula. Di antaranya ditandai dengan yang dahulu mungkin ada gengsi untuk saling memaafkan. Di bulan Syawal tidak ada malu-malu lagi, saling memaafkan dan saling memberikan maaf. Maka dengan saling memaafkan, insya Allah ini satu kesempatan yang baik untuk mengakrabkan, untuk mengharmoniskan sesuatu yang dulunya kurang baik. Kemudian yang ketiga, istimror, yakni melanjutkan kebaikan-kebaikan itu tak henti-hentinya sampai kematian kita. Itu jamaah rahimahullah yang kemudian yang perlu kita tingkatkan agar kita bisa istiqomah melakukan itu. Ayat-ayat Al-Quran banyak yang memberikan tuntunan seperti itu, agar kita bisa melanggengkan
Ramadan itu tidak hanya di bulan Ramadan, tapi amaliyah Ramadan itu terus menerus atau melanggengkan amaliyah Ramadan di luar bulan Ramadan. Yang pertama yang harus dilakukan, tambahkan ilmunya. Maka dengan menambahkan ilmunya, insya Allah itu akan istiqomah dalam beribadah. Kemudian yang kedua, alhamdulillah kita selalu bergaul dan berkumpul dengan orang-orang yang baik. Untuk itu upayakan untuk tetap menjaga lingkungan yang baik ini, dijaga keharmonisannya. Karena bisa jadi orang itu tidak ke masjid, khawatir ketemu itu nanti nggak salaman nggak enak, mau natap nggak enak dan sebagainya, maka hal itu tentu saja harus dibuang. Yang ketiga, sibukkan dengan ketaatan pada Allah. Yang keempat, pastikan tujuan hidup kita bukan hidup di dunia ini. Luruskan niat kita untuk mencari kebahagiaan itu bukan hanya hidup di dunia ini. Kehidupan kita yang sejati adalah di akhirat kelak. Yang kelima, perbanyak doa, diantaranya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini selalu kita panjatkan, insyaallah Allah memberikan keistiqomahan pada kita. Dan di pagi hari yang hendaknya juga kita lakukan itu dengan memohon pada Allah, Allahumma tim lana bil khair, ya Allah akhirkanlah kita itu dengan kebaikan. Kemudian doa itu ada 4, yang terakhir itu wasabbit qalbi ala dinik, teguhkan hati kita dalam menjalankan agama ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah semuanya ibadahnya diterima, karena tiap hari kita doa dan didoakan dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala seluruh amal kita diterima oleh Allah, sehingga puasa kita tidak ada yang tidak diterima oleh Allah, begitupun yang lain-lain. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.